Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali pada mata pelajaran IPS. Untuk pertemuan yang kedua kali ini kita masih akan sama-sama membahas tentang interaksi keruangan antar negara-negara ASEAN. Nah, masih di bab 1 juga. Untuk materi kemarin kita sudah membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Untuk hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Masih ingat berapa anggota negara ASEAN? Ya, 10 ya. Nah, untuk tetapi sebelum kita ke materi bentuk-bentuk negara ASEAN, bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN, Ustazah akan mengulas lagi nih kondisi geografis negara-negara ASEAN yang mungkin kemarin juga sudah Ustazah bahas, tetapi mungkin ada perlu penekanan-penekanan tertentu. Di sini ada masih sama sejarah ASEAN, di mana salah satu latar belakangnya adalah kita memiliki kemiripan dalam sejarah selain dari faktor geografis yang memang ASEAN dari kata organisasi yang ada di wilayah benua Asia bagian Tenggara ya. Nah, untuk tujuan ASEAN sendiri tercantum pada piagam ASEAN. Untuk isinya apa mungkin kalian bisa search lebih lanjut di internet. Baik, ini adalah para pemimpin negara-negara ASEAN. Ada Indonesia, Bapak Presiden kita ya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bersama dengan 9 pemimpin yang lain. Nah, baik, ternyata kantor kesekretariatan jenderal ASEAN itu berkedudukan atau ada di Jakarta dari mulai tahun 1993. Mungkin kalian belum lahir ya. Nah, selanjutnya ini dia yang akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan kondisi geografis negara ASEAN. Kemarin kita sudah bahas ya, Ustazah tekankan sekali lagi. Nah, di sini Ustazah mungkin hanya akan menekankan sedikit, memberi penekanan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas kondisi geografis, nah ini dia. Ternyata negara ASEAN keseluruhan, bukan negara ASEAN ya, keseluruhan wilayah negara anggota ASEAN itu ada di letak astronomisnya ada di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur. Hal ini membuktikan bahwa nanti berarti negara ASEAN yang letaknya paling utara adalah Myanmar atau di sini Burma ya. Di mana dia 26 derajat berarti dia memiliki derajat atau letaknya itu lebih dari 23,5, di mana ketika suatu negara ada di 23,5 di antara 3,5 lintang utara dan lintang selatan itu iklimnya tropis. Sedangkan Myanmar ternyata yang bagian utara itu melebihi, berarti otomatis dia memiliki 2 iklim. Nah, untuk batas baratnya ternyata juga Myanmar, batas timur 141 yaitu milik Indonesia ya, dan 11 derajat lintang selatan, batas selatannya juga milik Indonesia. Nah, yuk kita kupas satu persatu berkaitan dengan geografis negara ASEAN. Yang pertama ada Brunei. Nah, Brunei ini ada di Pulau Kalimantan, di mana dia ada di tengah-tengah negara yaitu Malaysia, yaitu tepatnya di Sarawak ya. Jadi Brunei ini tidak berbatasan langsung dengan Indonesia, tetapi berbatasan langsungnya dengan Malaysia. Negaranya kecil, tetapi di Brunei negaranya cukup maju, dan bahkan Brunei ini merupakan negara Muslim yang ibaratnya yang religius ya. Nah, Brunei ini juga merupakan negara yang kaya nih akan minyak dan gas bumi, maka dari itu bahkan menyumbang 40% dari pendapatan negara. Maka dari itu Brunei seperti yang sudah sampaikan kemarin mendapat julukan negara petrodolar ya. Kemudian yang kedua ada Filipina. Coba kalau kita lihat ternyata Filipina juga merupakan negara kepulauan, di mana pulau besarnya bernama Pulau Luzon dan Pulau Mindanao ya. Ini letaknya ada di atas Sulawesi. Nah, untuk Filipina sendiri
iklimnya sama seperti kita, sama seperti negara-negara ASEAN yang lain, yaitu iklim tropis. Tetapi ada kemiripan nih antara Filipina dengan Indonesia. Selain karena kepulauan, Filipina juga merupakan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik, di mana nanti Filipina otomatis juga akan mengalami atau sering mengalami gempa. Untuk kegiatan penduduk Filipina, sebagian besar sektornya pertanian. Bahkan di Filipina itu ada sektor pusat penelitian padi, yaitu IRRI, mohon maaf, IRRI. Untuk kepanjangannya apa nanti bisa kalian search di buku paket. Yang jelas adalah berkaitan dengan pusat penelitian padi, di mana untuk pusat penelitian padi ini dibangun untuk tadi memajukan ASEAN juga, seperti itu ya. Oke, berikutnya ada Indonesia. Indonesia ini tadi ya letak astronomisnya, kemudian merupakan negara kepulauan terbesar. Bukan hanya se-ASEAN, bukan hanya se-Asia Tenggara atau se-anggota ASEAN, tetapi sedunia. Karena memang tidak ada negara kepulauan yang sebesar Indonesia ya. Jadi memang sangat unik sekali, kita patut bersyukur bahwa kita memiliki wilayah yang sangat luas. Oke, baik. Perekonomian kita tadi karena kita berada di sirkum Pasifik, di mana banyak sekali gunung berapi, dan hal itu menyebabkan bahwa sumber daya alam mineral kita sangat banyak, sehingga memang tak salah kalau Indonesia menggantungkan perekonomiannya didukung oleh sektor migas. Migas itu apa? Minyak dan gas. Non migas itu berkaitan dengan apa? Misalnya seperti hutan, persawahan, seperti itu. Nah, berikutnya ada Kamboja. Ini dia, Kamboja merupakan negara yang berbentuk compact atau bulat ya. Di sini dia memiliki danau terbesar, yaitu Danau Tonle Sap, yang kemarin juga sudah kita bahas. Nah, Kamboja ini juga sama, memiliki iklim tropis. Kemudian flora faunanya juga hampir sama dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dan terutama Kamboja juga bergerak pada sektor pertanian ya. Karena memang Kamboja ini kalau kita lihat banyak juga ya, ada dialiri oleh beberapa sungai. Nah, selanjutnya adalah Laos. Laos ini adalah negara yang unik. Karena apa? Salah satu negara ASEAN yang tidak memiliki laut, atau bisa dikatakan atau mendapat julukan the lock country, atau negara yang terkunci karena dia tidak memiliki laut sendiri. Dia ada di Thailand, kemudian di Vietnam, Kamboja. Nah, kalau kita lihat lautnya masih jauh ya. Laos juga sama, masih menggantungkan dari segi pertanian ya, didominasi pertanian. Untuk industri juga hampir sama dengan di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia ini juga merupakan negara kepulauan nih, walaupun mungkin tidak sebesar atau sebanyak seperti Filipina ya, tetapi untuk Malaysia sendiri yang satu ada di dekat Singapura atau di dekat Aceh, kemudian untuk Malaysia Timur ada yaitu Sabah dan Sarawak ada di Pulau Kalimantan, di mana Sabah dan Sarawak ini banyak sekali menghasilkan kelapa sawit. Dan untuk pusat kota dari Malaysia adalah berada di Malaysia Barat, gitu ya. Nah, untuk Malaysia sendiri sumber daya alamnya cukup berlimpah, hampir mirip lah dengan Indonesia 11-12, tapi mungkin memang lebih banyak Indonesia ya, karena ketika kita lihat bahwa Indonesia tadi banyak gunung berapi, sehingga kayak kandungan mineral yang ada di dalam bumi ini banyak. Alhamdulillah ya, kita patut bersyukur diberi kepulauan ataupun diberi negara yang kaya. Nah, tetapi Malaysia ini ternyata juga sama, juga memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah, dan selain itu dia juga memiliki industri elektronik dan mobil yang cukup besar. Bahkan Malaysia merupakan atau mempunyai salah satu sirkuit yang biasa digunakan untuk MotoGP ya, ataupun
siapa yang mungkin di sini juga mungkin tahu ya tayangan MotoGP ya. Jadi punya sirkuit yaitu bernama Sepang atau Sepang ya. Itu di antara negara-negara ASEAN yang lain, Malaysia cukup diperhitungkan untuk industri otomotifnya ya. Nah, selanjutnya untuk Myanmar nih. Myanmar ini dia Myanmar ada di dekat India ataupun dan Cina atau Tiongkok, di mana dia berbatasan langsung dengan India. Nah, dan merupakan negara yang paling utara serta paling barat. Nah, untuk Myanmar sendiri tadi karena dia punya dua iklim, yang Myanmar daerah sini adalah iklimnya subtropis dan yang sebelah selatan adalah tropis. Untuk penghasilan untuk kayak sumber daya alamnya juga hampir sama dengan negara-negara yang lain. Masih mengandalkan produk pangan, masih sama dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dan berikutnya adalah Singapura. Ini ada di dekat dengan Indonesia dan Malaysia ya, di Semenanjung Malaka. Kalau kita kembali lagi, Semenanjung Malaka itu adalah salah satu jalur ramai perdagangan internasional. Dan dan Singapura ini adalah merupakan negara terkecil, negara anggota ASEAN terkecil ya. Tetapi memang untuk industrinya sangat maju, jasa perdagangannya sangat maju. Nah, bahkan banyak hutan dan rawa di Singapura telah ditimbun dengan tanah untuk reklamasi. Reklamasi apa? Dijadikan pemukiman karena mereka dengan masyarakat yang padat tetapi tempat yang sempit, sehingga memang Singapura ini tidak bergerak pada bidang pertanian tetapi dia lebih ke jasa dan industri. Ya. Ini dia. Nah, berikutnya adalah Thailand nih. Thailand merupakan salah satu negara yang punya ciri protuded protuded atau elongated. Nah, coba dicek lagi ya. Oke. Nah, Thailand sendiri dialiri oleh dua sungai seperti yang sudah sampaikan kemarin, yaitu Sungai Chao Phraya dan Sungai Mekong. Thailand ini juga membentang ya dari daerah sini hingga berbatasan dengan Malaysia dan berdekatan dengan Singapura. Hampir sama dengan Indonesia, Thailand juga bergerak pada bidang sumber daya alam juga ya, perekonomiannya mengandalkan alamnya, selain industri juga tentunya dan pariwisata. Oke, kemudian adalah Vietnam. Ketika kita lihat Vietnam nih, Vietnam ada di sisi dari berbatasan dengan negara Kamboja dan berbatasan juga dengan China. Oke. Masih iklimnya juga sama, iklim tropis karena letak Thailand yang memang masih di zona tropis, walaupun yang Vietnam bagian utara juga mendapatkan pengaruh dari iklim agak ke bawah dengan subtropis, tetapi lebih ke untuk sebagian besarnya atau lebih masih kuatnya ke tropis gitu. Nah, untuk Vietnam juga masih mengandalkan juga dalam segi pangan, yaitu beras atau segi pertanian, walaupun industri juga beberapa juga berkembang. Nah, ini dia pembahasan kita yang kedua ini adalah inti dari pembelajaran hari ini, yaitu interaksi negara-negara ASEAN atau bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Ya, ada beberapa faktor yang kerjasama itu apa toh? Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga di mana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuannya adalah apa? Pada intinya, tujuan dari ASEAN sendiri adalah untuk memakmurkan negara-negara yang ada di lingkungan ataupun yang berada di organisasi ASEAN. Ya, secara khususnya seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong sebuah kerjasama nih. Yang pertama adalah faktor pendorongnya dulu ya. Ada kesamaan sumber daya alam, kemudian kesamaan wilayah. Ini juga mendorong kerjasama.
Kemudian kesamaan ideologi. Berikutnya adalah perbedaan sumber daya alam. Dengan adanya perbedaan sumber daya alam, otomatis akan saling membutuhkan, iya enggak? Perbedaan teknologi, misalnya Indonesia barter, Indonesia mengimpor teknologi misalnya ya dari Singapura. Singapura sendiri mengimpor hasil pangan dari Indonesia. Nah, itulah dikatakan perbedaan sumber daya alam. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah juga menyebabkan kerjasama atau faktor pendorong kerjasama. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah keamanan negara. Maksudnya apa? Ketika negara tidak aman, otomatis negara lain mau kerjasama kan juga mikir-mikir. Dan yang kedua ada kebijakan pemerintah. Contohnya misalnya, ketika Indonesia sedang berkonflik dengan Malaysia, otomatis bisa nggak kita kerjasama? Otomatis kan juga akan menghambat kerjasama ya. Ataupun kebijakan pemerintah dalam misal Singapura itu kan memang, ataupun dari Thailand ya, misal Thailand mau menyetok barang atau makanan, tetapi ternyata makanan tersebut mengandung babi ataupun mengandung yang tidak halal. Nah, karena Indonesia mayoritas muslim, makanya kebijakan pemerintah di sini main, di mana kita tidak menerima produk tersebut dari Thailand karena ternyata tidak bersertifikasi halal, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada perang antar negara. Ketika perang, otomatis kita juga akan terhambat kerjasamanya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya, di mana ada banyak ya bentuk kerjasama ASEAN dari bidang pendidikan, politik, dan macam-macam. Nah, untuk yang pertama ada tadi, dalam bidang pendidikan sendiri, bentuk kerjasamanya telah rutin nih dilakukan pertemuan para menteri pendidikan ASEAN untuk membahas seperti kayak target dari pendidikan di negara-negara ASEAN. Kenapa pendidikan menjadi hal yang penting? Karena pendidikan ini merupakan salah satu tolak ukur, ataupun ketika negara itu mau maju, otomatis yang dibenahi dulu adalah pendidikannya, ya enggak? Begitu. Jadi memang pendidikan ini menjadi konsen tersendiri bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua ada bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi nih. Dalam bidang ekonomi ASEAN, negara-negara ASEAN ini membentuk pasar bebas ASEAN, bebas dagang, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi ketika kalian misalnya melakukan perdagangan dengan sesama negara ASEAN, kalian tidak dikenakan biaya lebih, tidak dikenakan bea cukai, seperti itu ya. Tidak, bea cukainya tidak semahal ketika kita tidak tergabung dalam ASEAN, begitu. Tetapi sebenarnya hal ini nanti juga ada dampak positif serta negatifnya. Dampak positifnya apa? Ketika AFTA ini dilaksanakan, sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2015, dampak positifnya adalah kita bisa tadi ya mempermudah ketika kalian mau jual beli, kalian tidak dikenai pajak yang macam-macam. Tetapi kelemahannya adalah ketika Indonesia belum siap, ataupun kalian belum siap, ataupun produk kalian itu kalah saing atau kalah kualitasnya, otomatis negara kita akan dibanjiri oleh produk-produk impor. Maka dari itu, mengapa pemerintah itu sekarang sedang gencar-gencarnya memompa semangat para kreatif muda untuk meningkatkan kualitas, dari mulai kualitas pangan, kualitas industri pakaian, seperti itu, karena biar bisa bersaing di antar negara-negara ASEAN, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah dalam pengaruh kerjasamanya tadi, karena adanya AFTA, Indonesia ataupun negara-negara ASEAN yang lain tadi tergabung dalam pasar bebas antar negara ASEAN, atau biasa juga kita kenal MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam bidang sosial, ternyata pengaruhnya adalah beberapa hal, yaitu contohnya kedatangan manusia perahu yang merupakan pelarian akibat konflik dari Myanmar ke Thailand, Malaysia, Indonesia. Akibatnya apa? Ketika banyak
para pengungsi dari negara lain, otomatis merubah atau mengubah menambah jumlah penduduk suatu negara tersebut ya. Nah, untuk dalam bidang kerjasama dalam bidang budaya, ternyata ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama seperti misalnya nih ada kayak bazar, misal promosi-promosi seperti itu yang dilakukan, seperti misalnya di Singapura sedang ada event apalah, para anggota kreatif yang ada di Thailand, kemudian Malaysia, Singapura, Indonesia itu diundang untuk mempromosikan budaya, misalnya seperti karnaval yang diadakan suatu negara seperti itu. Kemudian juga adanya SEA Games atau olahraga antar negara ASEAN nih yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, pada SEA Games inilah Timor Leste, Papua Nugini itu boleh ikut serta. Kemudian dalam bidang politik, yaitu terdapat kerjasama di mana saling untuk menjaga keamanan ya. Dalam hal satu, ada masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community. Kemudian yang kedua ada perjanjian ekstradisi. Apa ini ekstradisi? Yaitu perjanjian pengembalian pelaku kejahatan ke negara asalnya. Misal nih, ada koruptor dari Indonesia yang lari ke Malaysia. Lah, ketika dia menjadi buronan dan Malaysia itu tahu, Malaysia wajib atau harus mengembalikan tersangka tersebut ke Indonesia untuk diadili di negara asalnya. Begitu. Jadi jangan macam-macam ketika melakukan kejahatan kok kalian datang, misalnya bukan kalian ya, mohon maaf. Jika ada kejahatan kemudian dia melarikan diri ke luar negeri, bisa saja ketika kita sudah kontrak atau punya janji yaitu perjanjian ekstradisi, otomatis negara tersebut tidak akan menerima orang atau tersangka ataupun buronan tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Di ASEAN sendiri juga melarang penggunaan nuklir sebagai senjata ya. Kemudian dalam bidang pendidikan, ASEAN telah membentuk ASEAN University Network atau AUN, di mana ini merupakan jaringan universitas se-Asia Tenggara, di mana nanti kadang mungkin ada pertukaran pelajar, bisa juga nanti ada pertemuan yang mempertemukan ya, pertemuan antar pelajar dari ataupun antar mahasiswa dari negara-negara ASEAN seperti itu. Makanya kalian penting nih belajar yang namanya bahasa internasional, bukan hanya bahasa Indonesia saja, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris tentunya seperti itu, karena bahasa asing itu juga merupakan sebuah pendorong dari ketika kalian akan bergaul atau dengan orang-orang luar negeri. Dan yang kedua adanya ASEAN Council Teacher Convention atau pertemuan guru-guru se-Asia Tenggara untuk tadi membahas terkait dengan perkembangan pendidikan ataupun mungkin cara-cara pendidikan yang ada di Malaysia seperti apa, yang ada di Singapura seperti apa. Jadi studi banding lah seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu pengaruh perubahan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Walaupun ya inilah namanya hidup ya, ketika kita berdampingan itu otomatis tidak selamanya hubungan itu baik-baik saja. Sama halnya dengan negara-negara yang ada di ASEAN, pernah juga mengalami pasang surut pertemanan lah kasarannya seperti itu. Salah satunya yaitu pernah terjadi sengketa Kepulauan Natuna di mana Indonesia versus Tiongkok, kemudian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk Natuna ini sebenarnya walaupun Tiongkok itu tidak tergabung dengan ASEAN, tetapi ternyata berpengaruh juga terhadap perkembangan yang ada di ASEAN seperti itu. Nah, untuk Sipadan dan Ligitan ini juga sama antara Indonesia dan Malaysia, tetapi akhirnya untuk Sipadan dan Ligitan dimenangkan oleh Malaysia gitu ya. Kemudian ada sengketa Kepulauan Spratly ya, antara Vietnam versus Filipina versus juga Tiongkok. Jadi ada beberapa ibaratnya kerikil-kerikil dalam hubungan pertemanan. Selanjutnya ada sengketa kuil Previher antara Thailand dan Kamboja.
ada juga sengketa kuil Petra Branca, yaitu antara Malaysia dan Singapura. Jadi memang ada beberapa, mohon maaf ini bukan kuil ya, tetapi kepulauan Petra Branca antara Malaysia dan Singapura. Selanjutnya pengaruh perubahan tersebut juga menjadikan maraknya kasus kekerasan pada migran. Migran itu apa? Para pekerja yang ada di luar negeri, dan upahnya di mana selain ada mendapatkan khusus kekerasan, juga upah yang diterima cenderung murah. Sehingga ini butuh penanganan khusus atau penanganan penting dari para petinggi ASEAN untuk yuk sama-sama memperbaiki nasib para migran, karena mereka adalah pahlawan devisa negara. Begitu ya, karena apalagi kalau kita mendengar ya berita-berita pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, misal di Singapura ataupun di Malaysia, yang mendapatkan perlakuan tidak semestinya. Nah, itu juga harus ada yang namanya perlindungan dari pemerintah. Baik, itu saja yang Ustazah sampaikan berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi ataupun bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan belajar tentang interaksi ini, Ustazah harapkan kalian yang menjadi generasi penerus bangsa bisa kontribusi atau memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan agama, tentunya ya, agama Islam, sehingga dapat bersaing di kancah dunia. Itu saja, sekian dari Ustazah. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah ini kalian akan mengerjakan latihan dari Ustazah di Google Form. Terima kasih.